Halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu lagi di channel saya. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Desember 2023. Ini lagi off, hari ini lagi off kerja, lagi istirahat. Sebelumnya saya minta maaf ya, cukup lama nggak ngevlog karena kesibukan kerja, juga kesibukan saya di Taekwondo. Biarkan instruktur saya ternyata retired ya, dia mau pensiun, dia minta saya take over the class ya. Enggak saat ini memang, tahun depan mulainya, cuma cukup pusing juga ya karena ternyata sistemnya beda ya dengan Indonesia ya. Ini paperworknya cukup banyak ya, ngejelimet, jadi saya masih harus belajar dan waktunya udah mepet, aduh pusing ya. Pada kesempatan saat ini saya ingin menghimbau ya, hati-hati untuk rekan-rekan ya yang mau datang ke NZ ya, untuk New Zealand, karena saat ini lagi banyak penipuan. Tapi sebelum saya lanjut, yuk saya minta kesediaan rekan-rekan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan memberikan komen yang membangun agar saya bisa lebih bersemangat lagi membuat konten-konten baru. Bagi rekan-rekan yang sudah klik like, klik subscribe, dan sudah sharing, dan sudah meninggalkan komen yang membangun, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita lanjut. Ya, seperti saya tadi katakan, saya menghimbau rekan-rekan yang mau ke New Zealand, yang ya dalam mungkin banyak bekerja ya, untuk berhati-hati karena ini banyak penipuan ya. Jadi kemarin juga sih ya, beberapa hari yang lalu, ada beberapa minggu yang lalu juga, saya sering ketemu beberapa orang. Ada yang dari Indonesia, tapi saya sudah sebut namanya. Banyakan sih emang saya ketemu dari luar Indonesia. Ada yang dari Filipina, ada yang dari mana, India, dari China. Nah, mereka tuh saya ketemu, saya ngobrol, ternyata mereka tuh kena scam, kena tipu ya. Jadi banyak yang dijanjikan, ternyata datang kemari tuh nggak seperti yang dijanjikan oleh mereka. Ini harus hati-hati rekan-rekan ya. Satu yang terutama mengenai visa. Jadi ada bukan beberapa ya. Jadi ada satu visa yang sudah tidak katakan ditutup ya. Itu adalah untuk Cyclone kemarin ya. Waktu Cyclone itu kan pemerintah membuka satu visa recovery visa, yaitu untuk membantu perbaikan yang dilakukan oleh badai ya. Sekarang udah nggak ada ya. Jadi kemarin saya sempat ketemu satu orang Indonesia, ada juga ternyata dari India yang kena ya. Jadi datang kemari pakai Cyclone recovery visa, ternyata sudah nggak berlaku gitu kan, sudah nggak ada. Nah, ini harus hati-hati rekan-rekan ya, dan mereka nggak bisa kerja ya. Jadi saya nggak tahu lah yang orang Indonesia, saya nggak kontak lagi. Tapi yang India sempat tanya pada saya, ini gimana ya. Saya hanya mengatakan, deh coba kamu lapor ya. Jadi selalu saya katakan, kalau kamu kita kena nama eksploitasi ya, eksploitasi migrant worker, lapor. Itu ada ininya kok, ada kalau dibilang tuh seperti asosiasinya itu, kita bisa lapor dan kita bisa minta bantuan ya dari mereka ya, seperti itu. Terus kemudian ada lagi namanya accredited kalau salah ya, saya lupa, credible atau accredited working employer visa. Garis belakangnya saya mungkin sudah pernah jelaskan, mungkin saya jelaskan lagi. Latar belakangnya adalah visa ini diberikan adalah untuk mengisi kekosongan tenaga kerja pada pasca pandemik ya. Pandemi itu kan New Zealand membutuhkan banyak tenaga kerja kan, terutama dari luar. Nah, akhirnya pemerintah New Zealand mengeluarkan accredible employer working visa. Jadi untuk mengisi tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, mulai saat ini
visa ini sudah agak sulit didapat ya, sudah agak sulit didapat. Kenapa? Satu, udah mulai banyak ya kuotanya, mungkin saya kira ada berapa yang sudah terpenuhi. Dan yang kedua adalah banyak terjadi penyimpangan, banyak terjadi penyalahgunaan. Salah satu contohnya adalah saya ketemu waktu itu orang dari Vietnam atau dari China, saya lupa. Dia datang kemari Equitable Working Visa, dan ternyata gaji dia tuh di bawah sekali ya, itu di bawah rata-rata. Jadi gaji UMR lah ya, UMR New Zealand itu adalah 22 dolar 60 sen per jam ya. Dan dia dibayar itu hanya $10 per jam. Itu jauh sekali rekan-rekan ya. Nah, kadang-kadang saya sempat ngobrol ya dengan orang itu, oh nggak apa-apa, saya mau begini nih ya. Rekan-rekan harus saya tekankan begini ya, dengan gaji $10 per jam, $8 per jam, kita nggak bisa hidup di New Zealand. Gimana mau hidup? Kenapa? Karena living cost-nya udah naik rekan-rekan ya, terutama sekali untuk akomodasi. Nah, sekarang dengan $10, $8, $10 per jam, mau hidup bagaimana? Katakan 40 jam per minggu, kali $10 cuma $400 per minggu. Rekan-rekan mau bagaimana? Ya, bayar rent aja sekarang udah mulai mahal ya, akomodasi paling mahal, belum makan living cost ya. Ini gambaran telur dulu ya, berapa tahun yang lalu itu masih berkisar 4, jadi ada ini sih, ada apa kalau dibilang tray, ada satu tray-nya tuh ada berapa bagian, ada isi 6, ada isi 12 terus ada ininya ya, ada ukurannya ya, ada ukuran 6, 7, 8, paling tinggi 10 nggak salah. 8, sorry, ukuran 8 paling tinggi ya, besar itu telurnya. Ukuran 6 itu masih ada $4 lah, $3, 3 ya, 3 lebih sama $4. Sekarang itu udah nggak ada. Paling murah tuh $8, saya pernah dapat. $7 masih ada, tapi jarang sekali. $8 lah, ukuran 6 isi 12 ya. Jadi kalian bisa lihat ya, kenaikan itu sangat signifikan. Minyak goreng dulu $5 yang 2 liter ya, itu yang paling murah ya, Countdown punya lah ya. Sekarang tuh udah 8, hampir $10 kalau saya yang 2 liter, $8 sampai $10 ya. Jadi dengan gaji di bawah sekali ya, itu akan sulit ya, akan sangat sulit sekali rekan-rekan untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup di New Zealand, terutama sekali di Auckland ya, yang ya living cost-nya udah mulai naik ya. Jadi jangan menggampangkan, oh ya nggak apa-apa $8, penting saya ke New Zealand, oh ya nggak apa-apa $10, yang penting saya kerja di sana. Nggak akan dapat apa-apa dengan gaji segitu ya. Itu yang saya tekankan rekan-rekan. Jadi berhati-hatilah, jangan terbujuk oleh tergiur ya, tergiur oleh bujuk rayu orang yang nggak tanggung jawab, seperti itu saya katakan ya. Saya akan berhati-hati. Dan juga ini saya udah berulang kali menghimbau ya, saya sudah menekankan, tapi masih ada aja yang nelfon saya kontak saya menanyakan hal ini. Saya nggak bisa ngelarang, saya hanya menyarankan kalau rekan-rekan mau ke New Zealand, mau kerja, sebaiknya jangan menggunakan visitors visa ya. Saya nggak bisa ngelarang, rekan-rekan mau datang silahkan. Apakah nggak bisa dapat kerjaan melalui visitors visa? Nggak juga, bisa aja, cuma yang presentasi yang gagal tuh lebih banyak ya. Makanya saya nggak menyarankan di situ ya, saya nggak menyarankan. Jadi gunakanlah ya, kalau mau kerja gunakanlah visa kerja ya. Kenapa saya udah berkali menjelaskan, tapi mungkin saya jelasin lagi kenapa saya menyarankan gini rekan-rekan. Kalau rekan-rekan datang kemari pakai visitors visa, ruang gerak rekan-rekan tuh akan sangat sulit sekali, terbatas sekali, terutama sekali ketika mencari kerja ya. Oke lah, kadang-kadang ada equitable employee working visa ya. Ada kadang-kadang bisa yang dapat langsung, ada ya. Ya, itu syukur sekali. Tapi kan nggak semua orang sama gitu. Ada yang dia perlu proses. Oke, sekali ketemu interview, belum tentu dia langsung keterima.
oh nggak bisa, oh nggak ini cari lagi gitu. Sedangkan durasi masa berlakunya visa rekan-rekan visa itu kan ada batasnya. Saya nggak tahu ya, dulu tuh mungkin masih masih bisa dapat 1 tahun. Cuma sekarang saya kebanyakan saya ketemu dari mereka itu cuma dapat berlaku 6 bulan. Nah 6 bulan itu kan nggak lama, teman-teman, cepat sekali. Itu satu. Terus kedua, kalau rekan-rekan katakanlah mau apa katakanlah mau akomodasi, mau sewa sewa rumah lah ya. Kalau yang benernya itu mereka akan minta bank account, ya, bank account New Zealand itu yang benernya. Ya. Nah, eh, untuk buka bank account itu nggak bisa sekarang pakai visitor visa. Dulu masih bisa, sekarang udah nggak bisa karena banyak sekali disalahgunakan. Harus minimal student visa. Nah itu ya susah juga satu, ya kan. Terus kedua internet, ya rekan-rekan, ya, oke lah misalnya beli beli kartu SIM cardnya New Zealand dapat ya 500 mega ya, itu paling minimal lah 500 mega data. Nah tapi apa mau pakai 500 mega dulu, 500 mega terus ya, untuk misalnya untuk rekan-rekan mau calling ke ke Indonesia, mau calling orang tua, mau calling mungkin sama sama apa ya, mungkin pacar, istri, suami dan sebagainya yang mungkin ditinggal di Indonesia, itu kan cepat habisnya. Mau nggak mau rekan-rekan ya harus di internet, di apartemen lah ya, harus harus apply data yang lebih tinggi, yang lebih gede ya, katakanlah unlimited ya. Nah itu untuk bayar mereka pakai online, udah nggak bisa kita datang ke ini bayar bayar cash ya, nggak bisa. Nah nggak ada bank account ya, nggak bisa juga, kecuali rekan-rekan mungkin sharing room ya, sharing room dengan satu orang. Nah dia mau ngajakin, yuk kita ini internet, yuk pasang internet, ya udah kita patungan. Nah mungkin karena bisa ini saya bayar cash ya gitu ke orang ini, itu bisa ya. Cuma sekali lagi saya nggak menyarankan. Dan juga ya ini ada juga kejadian orang Filipin kalau salah. Jadi kemarin itu bukan berapa minggu yang lalu saya ketemu, dia nanya, bisa nggak tolongin cariin saya kerjaan. Saya tanya, visa kamu apa? Visa. Wah ya saya nggak bisa bantu, visa susah, saya katakan. Ya kenapa? Saya tanya terus, ini kenapa, kasusnya kenapa? Ternyata dia kerja ya di satu konstruksi dengan orang Asia, orang China kalau nggak salah, saya lupa, dan dia nggak dibayar gajinya. Nah ini kan repot. Ya, dia nggak bisa lapor. Kenapa? Nggak ada payung hukum, nggak ada perlindungannya. Seperti itu ya rekan-rekan. Ya jadi saya tidak menyarankan kemari menggunakan visitor visa. Jadi kalau rekan-rekan nekat kemari pakai visitor visa, terus katakan kontak saya minta tolong cari kerjaan, maaf saya nggak bisa bantu ya, saya nggak bisa bantu hal itu ya. Kalau rekan-rekan pakai student visa mungkin tanya ada bisa bantu kerjaan nggak, mungkin saya bisa bantu kasih referensi, tapi itu bukan kerjaan ini ya, kerjaan maksudnya kantoran ya. Itu saya katakan low skill job ya, kayak cleaner, mungkin kitchen hand ya, itu mungkin saya masih bisa bantu kasih referensi ya, itu rekan-rekan ya. Oke, dari itu aja dari saya ya. Sekali saya himbau rekan-rekan, uh, kalau mau ke New Zealand ya gunakanlah jalur yang benar, dan jangan gampang katakanlah bujuk rayu orang yang enggak bertanggung jawab. Memang sangat menggiurkan kerja New Zealand. Wah saya kerja di luar negeri, wah saya gajinya gede ya. Tapi ingat rekan-rekan ya, harus tahu UMR-nya New Zealand itu berapa sekarang. Dan kalau sangat jauh di bawah, apalagi rekan-rekan bawa keluarga kemari, wah itu akan sangat sulit sekali ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa berguna bagi rekan-rekan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, see you, bye bye.